Baik, di Sapa Indonesia Pagi dan kita memasuki segmen Sehat di Tengah Pandemi Virus Corona. Dan kami berterima kasih bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kami. Anda masih tetap bisa mengirimkannya sekarang di @sapa_Indonesia_Kompas TV. Selain via Instagram, Anda juga bisa berkonsultasi langsung dengan dokter yang kami hadirkan melalui sambungan telepon di nomor 021 5366 0500 selama kita masih live pada hari ini. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Adib Humaydi, dokter spesialis ortopedi yang juga adalah Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Dr. Adib. Selamat pagi, Mas Mati. Sehat terus ya, Dok? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami pada hari Senin ini, Dr. Adib. Saya langsung saja, Dok, ke pertanyaan yang sudah dikirimkan pemirsa dari Instagram. Yang pertama dari @Ervan Orange ini ya. Ervan Orange, ini pagi dok, saya mau bertanya, Ervan George, sorry. Pagi dok, saya mau bertanya, minggu lalu saya bermain bola, lalu saya mengalami cedera sehingga lutut saya geser sedikit. Tapi sekarang katanya sudah tidak apa-apa. Nah, kenapa masih bengkak dan nyeri saat dipakai berjalan dan terasa dingin? Ini kenapa ya dok? Ya, jadi kalau melihat riwayat kejadiannya, kemungkinan yang terjadi ke Mas Ervan ini adalah cedera pada soft tissue-nya. Jadi kemungkinan dari ligamennya yang atau di otot di sekitar sendinya. Nah, ini yang kemudian recovery di dalam jaringan lunak atau otot atau ligamen itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Nah, ini yang kemudian tindakan pertama yang harus dilakukan. Dan tentunya kami berharap tidak langsung kemudian dilakukan tindakan diurut atau apapun dulu. Tapi paling tidak diistirahatkan, kemudian kompres pakai es, dan tentunya harus mengurangi aktivitas-aktivitas yang berlebihan dulu. Gitu. Jadi justru tidak dipakai jalan dulu gitu dok? Atau pakai tongkat dulu. Jadi tidak langsung menapak atau tidak ditumpukan dulu gitu. Kalau dipaksakan apa kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi dok? Ya, jadi kalau kita bicara cedera jaringan lunak atau ligamen, kalau kemudian dipaksakan maka proses inflamasi karena cederanya itu akan berlangsung terus sehingga yang dikeluhkan akan terus berlangsung gitu. Ini yang kemudian sering bengkak, kemudian hilang terus bengkak lagi karena dia buat aktivitas ini. Karena proses perbaikan di dalam jaringan lunak itu paling tidak butuh minimal 2 minggu. Oke. Nah, pertolongan pertama yang bisa dilakukan apa, dok? Mungkin sebelum Pak George ini memeriksakan ke dokter, begitu apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi ada istilah yang kita singkat itu adalah RICE. R-nya itu adalah rest, diistirahatkan. I-nya itu ice ya, dikompres dingin. C-nya itu kompres dengan mungkin semacam elastik verban, dibebat ya, sama elevate itu adalah sedikit diangkat pada saat dia duduk atau tiduran. Diangkat sedikit untuk mengurangi pembengkakan tuh. Jadi RICE ini yang biasanya dilakukan untuk pertolongan pertama di kasus-kasus seperti Mas Ervan ini. Apakah disarankan tetap harus memeriksakan diri ke dokter dalam kondisi Mas Ervan ini? Ya, jadi nanti pada saat setelah 2 minggu bengkak udah berkurang, kita lihat aktivitasnya ada peluang tidak, ada instability atau tidak. Jadi kalau umumnya tidak stabil, maka kemungkinan cederanya ini cedera yang memang berpotensi bermasalah ke depan, maka harus dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis ortopedi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini dari @radifzal. Pagi dok, pada bulan Juni lalu saya mengalami cedera pada lutut karena terjatuh saat olahraga. Lalu saya pergi ke fisioterapi, namun hingga saat ini lutut saya masih terasa sakit dan belum bisa berpijak secara normal. Ini terasa seperti ada cairan yang menggumpal di tempurung lutut. Mohon penjelasannya dok. Ya, sebenarnya kalau kejadian ini sama dengan yang pertanyaan yang pertama. Jadi cedera yang terjadi itu selain kemudian mengakibatkan cedera pada jaringan lunak, bisa juga kemudian mengakibatkan perdarahan di dalam sendinya atau sendi lututnya itu. Nah, kalau umumnya ada perdarahan dari sendi lutut, harus segera dilakukan evakuasi darahnya yang tadi seperti dirasakan, karena kalau terlalu lama dia akan merusak pada tulang rawan lututnya. Ini yang kemudian sering terjadi, tidak pada waktu diperiksa mungkin tidak diketahui atau kemudian pengumpulan cairannya itu baru terjadi beberapa hari kemudian. Nah, ini harus segera dilakukan pemeriksaan untuk dilihat apakah memang ada pengumpulan cairan darah atau tidak. Kalau ada, harus segera dievakuasi cairan darahnya itu. Jadi cairan yang terasa menggumpal itu kemungkinan besar darah begitu ya?
Ya, yang sering terjadi karena cedera itu begitu. Oke, dan itu yang harus dikeluarkan. Ini berarti kalau ini yang terjadi sampai ada cairan atau penggumpalan darah, apakah harus ada proses yang intrusif begitu dok, berupa operasi atau cara lainnya? Ya, jadi kalau di tindakan awal biasanya kalau di kita dikerjakan di poli ya, bisa dikerjakan di poli, hanya diaspirasi saja cairannya sampai kemudian benar-benar hilang ya. Terus kemudian diberikan obat-obat antiinflamasi ya, termasuk juga ditambahi dengan antibiotik ya, karena takut ada proses infeksi juga. Nah, sambil kemudian dilihat perkembangan berikutnya. Karena kalau mamanya nanti pelumasan sendinya masih bagus, mungkin tidak sampai kemudian mengakibatkan cedera yang lebih parah lagi ke jaringan lunanya. Karena yang paling kita hindari adalah jangan sampai merusak cartilage atau tulang rawan. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ed Farhan Adili. Dok, usia saya masih 25 tahun dan masih tergolong muda. Tapi mengapa tulang belakang saya selalu sakit dan pegal jika terus-terusan duduk? Apakah saya punya kelainan tulang belakang atau gimana dok? Ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama, kemungkinan ke arah kelainan tulang belakang bisa, ya. Apalagi kalau kita bicara kemungkinan skoliosis, ya, dan paling sering itu terutama pada perempuan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas. Jadi aktivitas pekerjaan yang terlalu lama berdiri, kemudian terlalu lama duduk di kantor, di depan komputer, ya. Kemudian akhirnya mengakibatkan ototnya juga kemudian tidak atau kurang stretching. Nah, itu bisa juga mengakibatkan keluhan-keluhan seperti itu. Tapi yang paling penting lagi yang ketiga adalah apa? Kurang olahraga. Itu bisa mempengaruhi juga kondisi-kondisi seperti itu gitu. Apalagi dengan WFH itu kan cenderung kemudian orang Gak banyak tidak bergerak. beraktivitas seperti biasa, betul. Oke, jadi yang pertama bisa dilakukan adalah apakah memperbanyak gerak tubuh mungkin dalam bentuk olahraga ringan atau apa dok? Betul, jadi harus banyak, paling tidak kalau mamanya ada aktivitas di kantor atau di rumah yang lebih banyak duduk, maka harus ada jeda dalam setiap 1 jam ada pergerakan minimal 5 sampai 10 menit untuk melakukan stretching, terutama di tulang punggung. Terus kemudian olahraga yang kita sarankan ya, baik itu jogging, sepeda, atau sebenarnya berenang yang paling bagus. Cuman tentunya kalau saat ini kondisi untuk berenang mungkin masih belum Ya. diperbolehkan ya karena COVID ini. Oke, jadi itu yang saran yang bisa dilakukan. Yang terakhir dari Instagram kita bacakan ini dari Ixchal Nayubi. Dok, apa benar jika kita memakai sepatu yang ukurannya agak sempit dan kita paksakan untuk memakai sepatu tersebut, apakah bisa membuat ukuran kaki mengecil dok? Mungkin juga boleh dijelaskan efeknya terhadap postur ataupun bagian tubuh lainnya ya dok. Nah karena ini Ixchal mengatakan karena ukuran kakinya 46, jadi kesulitan untuk mencari sepatu ukurannya. Mohon penjelasannya dok. Ya, jadi memang ini masalah yang sering terjadi pada orang-orang yang kakinya besar, sehingga yang harus dilakukan adalah tentunya memakai alas kaki, baik itu sepatu atau sandal yang customized, yang memang diukur khusus untuk ukuran-ukuran tersebut. Kalau mamanya dipaksakan itu yang di ukuran yang lebih sempit, tidak akan mengecil, mungkin ukurannya tidak akan mengecil, tapi yang terjadi akhirnya penekanan-penekanan pada titik-titik tumpu di kaki yang itu bisa berakibatkan sering terjadi nyeri dan malah tidak nyaman dan itu akan mengganggu pergerakan. Hanya nyeri di bagian kaki kah atau bisa merambat ke bagian tubuh lainnya kalau memang kita paksakan ukuran yang lebih kecil? Bisa merambat ke bagian tubuh yang lain karena kaki itu adalah satu titik tumpu yang pertama. Jadi telapak kaki, pergelangan, lutut, dan kemudian ke panggul dan tulang belakang itu bisa juga terjadi apabila dia memaksakan untuk kemudian memakai alas kaki yang lebih sempit dan dalam jangka waktu yang lama. Dan itu bisa berpengaruh pada struktur yang di atasnya gitu, di lutut, panggul, dan tulang belakang. Gitu. Oke, jadi memang disarankan memakai kalau perlu yang khusus, maka yang khusus lah begitu ya untuk ukuran Betul, yang besar ini. customize untuk ukurannya. Betul. Oke, ada implikasi kesehatan yang cukup mengkhawatirkan kalau memang dipaksakan. Baik, Dokter Adib, kita akan kembali lagi dan menjawab penelpon nanti. Anda sudah bisa menghubungi kami dan bertanya langsung kepada Dokter Adib. Anda bisa menghubungi di 021536600500. Kami akan jawab telepon Anda setelah jeda berikut ini.